tahun ini. Ya. Kira-kira ada nggak yang mau Bapak sampaikan untuk iya. harian Kompas mumpung ada para bapak-bapak pimpinan di sini? Ya, tentu saja saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 Harian Kompas. Semoga tetap lestari dan tetap terbit karena Kompas ini memberikan literasi, ya, pengetahuan, ilmu, dan pembicara-pembicaranya hebat-hebat. Hari ini Pak Yudi Latif juga menjadi pembicara, kemarin Ibu Herawati, Pak Asfi juga sebagai pembicara. Saya sering mengikuti secara seminar, tapi 2 hari ini saya melihat secara langsung lebih gimana ya, lebih serak gitu. Lebih serak, ya. oke Pak. Ya. Nilai-nilai utama yang mungkin bisa dibagikan, yang bisa dicontohkan dari para pendiri. Yang pasti kejujuran, beliau selalu mendukung kejujuran. Kemudian kalau dari sisi media, tentu media yang terpercaya dan independen lah ya. Kita tidak afiliasi dengan partai, dengan hal-hal tertentu lah. Pak, boleh sedikit mengenal para pendiri, bisa diceritakan mungkin ada nilai-nilai tersendiri yang bisa dicontoh dari para pendiri? Saya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lili, utama tidak saja sebagai putra almarhum Pak Yakob, tapi juga sebagai pemimpin kami sekarang ini. Pak Yakob sudah tidak bersama kita, Pak Oyong tidak bersama kita, tapi kenangan atas kedua almarhum terus hidup di dalam hati kami. Semoga kami bisa terus mengenang, menghormati, dan memuliakan apa yang sudah diwariskan kepada kami. Tentu saja tantangan baru membutuhkan jawaban baru, begitu. Nah, itu tugas kami untuk menemukan jawaban tersebut. Ya,
Saya pembaca Kompas sejak saya kelas 3 SD ya. Artinya sebenarnya tahun 70-an gitu ya. Nah, saya tetap Kompas konsisten seperti ini. Bukan hanya sekedar berita, tapi memberikan pencerahan dan guidance untuk anak bangsa ini, karena itu menurut saya sangat diperlukan supaya kita tidak selalu berpikir instan. Tapi di dalam Kompas itu selalu ada narasi, narasi yang dikembangkan yang itu bisa menjadi guidance hidup gitu. Saya diajari bapak saya belajar membaca itu membaca Kompas, jadi saya tahu betul bagaimana ya. Seringkali kemudian digital itu seolah-olah cepat gitu. Cepat. Nah, itu yang akhirnya kemudian itu sangat instan gitu, ya kan? Akhirnya belum selesai masalahnya udah ditulis, udah dilempar, ya udah itu seperti itu, sehingga kemudian orang nangkapnya sepotong-sepotong. Padahal kalau itu diberikan ditetap, meskipun kita pakai digital cepat, tapi di dalam narasi yang berbeda itu ada kenapa begini, apa penyebabnya, kemudian harusnya apa begitu. Maka seperti yang saat ini Kompas lakukan itu, maka itu akan sangat membantu masyarakat untuk kita bisa belajar gitu, untuk kita bisa belajar supaya kita, misalkan kita pernah mengalami hal itu nggak akan terulang karena ada guidance di situ. Ya, pertama bahwa event penghargaan cendekiawan ini yang paling penting bagi saya suatu apresiasi Kompas pada upaya-upaya seseorang, bukan pribadi saya, yang secara konsisten dan kadang jalan sunyi untuk memikirkan agenda-agenda peradaban di saat lebih-lebih ketika orang lebih hanyut pada politik praktis yang jangka pendek. Itu penting. Orang-orang sekarang kan sibuk politik. Tapi Kompas, bagaimana Kompas, itu kan memikir jauh ke depan, melebihi situasi yang sedang hari ini. Nah, ini penting. Ketika sekarang orang cenderung pragmatik dan kemudian adanya medsos yang lebih menarik bagi masyarakat, kadang-kadang banyak sampah-sampah, bukan informasi yang bersifat saintifik, tidak tervalidasi, tapi itu lebih menawarkan sensasi dan itu lebih banyak peminatnya. Nah, Kompas konsisten menjaga dengan kejernihan, dengan akurasi, dengan visi, wawasan, keilmuan, peradaban, moral. Ini bagi saya penting sekali. Ibarat menara kan, Kompas kan, yang memberikan arah. Nah, forum seperti ini lebih menekankan pentingnya peran para cendekiawan dan juga lembaga Kompas itu sendiri. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kan untuk penghargaan ini, dan saya berharap bahwa karena ini topiknya adalah manusia dan teknologi, masyarakat menjadi lebih aware gitulah, lebih sadar mengenai pentingnya juga memikirkan sisi-sisi manusia dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini. Jadi dua-duanya itu harus dipikirkan gitu loh Mas. Jangan sampai teknologi begitu pesat luar biasa tapi kitanya tidak siap dalam arti kan kita harus
berkompetisi kuat gitu ya, termasuk dengan teknologinya bertumbuh terus, sementara kita kan manusia kan bukan makhluk yang sempurna, kita bisa sakit, bisa capek, bisa sedih, sedang marah, jadi nggak bisa bekerja optimal, seperti itulah. Sehingga intinya adalah kita perlu memastikan bahwa teknologi yang sudah tidak bisa kita cegah pergerakannya ini memang harus kita rangkul untuk bisa kita manfaatkan secara maksimal, dan kita juga perlu meminimalkan dampak-dampak negatifnya. Itu sih Mas.